Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan satu permohonan pengujian material terkait. Saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau Pada perkara nomor 102 ini ada dua petitum yang diajukan. Yang pertama adalah ia meminta MK Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Setelah bergulir selama 7 bulan di persidangan. Hai teman-teman, kita sudah berada di penghujung tahun 2023, yang mana tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan serentak bakal calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Namun pada tahun ini MK memutuskan Capres-Cawapres tak harus berusia 40 tahun, asal sudah pernah menjadi kepala daerah di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Berikut daftar gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Perkara yang pertama dengan gugatan uji materi batas usia Capres-Cawapres dengan pemohon Sofianto Sutono dan Imam Hermanda. Status perkara ini ditarik. Perkara yang kedua yaitu dengan gugatan meminta syarat usia Capres-Cawapres diturunkan minimal jadi 35 tahun dengan pemohon Partai Solidaritas Indonesia atas nama Dedek Prayudi, Antoni Winja Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, dan Mikhail Gorbachev. Perkara yang ketiga yaitu dengan gugatan meminta seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi berpengalaman sebagai penyelenggara negara bisa maju sebagai capres atau cawapres. Pemohon yaitu Partai Garuda, namun putusan ini ditolak. Perkara yang keempat yaitu dengan gugatan meminta pengalaman sebagai penyelenggara negara diminta dapat menjadi syarat alternatif capres-cawapres selain usia minimum 40 tahun. Pemohon yaitu Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Panduke Sumadewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara. Perkara yang kelima yaitu dengan gugatan seseorang yang pernah menjabat jadi kepala daerah bisa jadi capres-cawapres meski usia di bawah 40 tahun dengan pemohon mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sakibiro. Putusan ini dikabulkan. Perkara yang keenam yaitu dengan gugatan meminta batas usia capres-cawapres diturunkan jadi 21 tahun dengan pemohon Arkan Wahyu. Status ini tak diterima. Perkara yang ketujuh yaitu gugatan memohon batas usia capres-cawapres diubah jadi 25 tahun dengan pemohon Melisa Melistiaristi Taranduk. Setelah bergulir selama 7 bulan di persidangan, Senin 16 Oktober 2023, MK membacakan putusan terkait batas usia minimal capres-cawapres. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa UNS bernama Almas Sakibiro. Dalam keputusannya, MK menyatakan bahwa pejabat negara yang dipilih dalam pemilu bisa jadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Dengan pertimbangannya, mereka teruji dan terbukti mendapat legitimasi rakyat. Selain itu juga membuka kesempatan bagi figur ataupun sosok generasi muda yang telah dipilih dalam pemilu. Di persidangan, hakim menyebut putusan ini berlaku resmi dalam pemilu tahun 2024. Namun ada 4 hakim dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam gugatan usia capres-cawapres ini, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Wahidudin Adam, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Hakim Saldi Isra menyatakan kebingungannya atas putusan Mahkamah Konstitusi soal dikabulkannya sebagian gugatan batas usia minimal capres dan cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saldi juga menyampaikan bahwa baru pertama kali ia mengalami peristiwa aneh yang luar biasa sejak menapakkan kakinya sebagai Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun lalu. Saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion. Sehingga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2003, 51 2023
dan putusan Mahkamah Konstitusi 55/2003, selanjutnya ditulis putusan Mahkamah Konstitusi 295155 tahun 2023, saya menolak permohonan aku dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan aku. So, bagaimana pendapat teman?